Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali untuk membahas tentang salah satu kitab yang berjudul Al-Kabair, atau kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar di dalamnya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, ya, yaitu adalah dosa besar yang pertama yang dijelaskan dalam kitab Al-Kabair, yaitu adalah apa? Syirik, ya. Syirik itu apa artinya? Ada yang masih ingat enggak? Syirik itu apa artinya? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam sebuah riwayat dari penjelasan tentang definisi dari pada syirik tersebut. Kenapa kira-kira syirik itu menjadi termasuk dosa besar? Kenapa tuh? Kenapa syirik itu termasuk dosa besar? Betul, karena menyekutukan Allah. Tapi alasannya kenapa? Diancam dengan api neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu? Ya, dalam surat An-Nisa kemarin kita, atau di pertemuan sebelumnya sudah jelaskan, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah itu tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, ya, kecuali dia bertobat sebelum meninggalnya, itu lain lagi ceritanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi mengampuni apa? Dosa di bawahnya. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan Allah mengampuni dosa selainnya, sebagian ulama mengatakan dosa di bawahnya. Kenapa tidak mengatakan dosa selainnya? Karena ada dosa yang itu bisa mengeluarkan daripada agama Islam, ya, dan itu termasuk bahkan dari jenis kesyirikan selain beribadah kepada selain Allah. Kan kita tahu kalau syirik sudah jelas, ya, beribadah kepada selain Allah. Secara simpelnya kan seperti itu. Ada dosa yang dia juga termasuk kesyirikan,
tetapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dosa apa itu? Dalam kitab tauhid dibahas itu, yaitu adalah ketika seseorang menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Makanya dijelaskan, saya ini tidak melakukan kesyirikan, tapi ente menjadikan apa? Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kalau kata orang Sunda mah nyanyahuanan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar. Ya, bahkan ya ini diantara penjelasan oleh para ulama. Kita akan masuk di bab selanjutnya, yaitu adalah diantara dosa besar yang dijelaskan dalam kitab Al-Kabair. Ya, di sini dijelaskan bab yang kedua itu, yaitu adalah membunuh jiwa atau membunuh seseorang. Ya, di sini dalil yang pertama kali yang dijelaskan oleh mu'alif itu adalah surat An-Nisa ayat 93. Ini pembahasan sangat penting ya. Apalagi di zaman sekarang itu nyawa itu kayaknya murah sekali gitu. Ya. Gak usah jauh-jauh di luar daerah ya. Di tempat kita sendiri ya. Itu atau di Indonesia lah pada umumnya. Itu hampir tiap hari ada aja kabar berita pembunuhan. Ya, baik karena utang piutang ada, karena gara-gara hal sepele ada juga. Ya, atau misalkan gak ada sebabnya gitu, ada juga. Ya, karena beda bendera misalkan, beda geng misalkan, sehingga orang bisa mudah untuk menumpahkan darah seseorang. Memang kalau kita lihat ini peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman sekarang ini hal-hal yang ia bisa dikatakan miris gitu. Sudah krisis iman, bukan krisis akhlak lagi. Sudah krisis iman. Bahkan saya pernah menyaksikannya beberapa minggu yang lalu di media sosial. Kalau nggak salah itu di Kalimantan, laki-lakinya itu SMA apa SMK gitu, membunuh satu keluarga dengan tenang. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena ditolak cintanya sama keluarganya. Artinya apa? Sudah krisis iman di negeri kita ini. Padahal sifat seorang muslim jangankan menumpahkan darah saudaranya. Dulu saya masih ingat menjelaskan tentang adab di sini ya. Di antara Nabi SAW mengatakan apa? La yadkhulul jannah atau la yu'minun. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga siapa? Itu adalah seseorang yang tidak membuat nyaman tetangganya, padahal ini hanya tidak membuat nyaman aja. Bagaimana kita ya lebih daripada itu? Orang yang tidak membuat nyaman keluarganya saja, ini adalah akhlak yang tercela yang bisa menjadikan seseorang tidak masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang dia menumpahkan darah orang yang beriman? Bahkan di antara iman yang dijelaskan Nabi SAW mengatakan apa? Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Nabi mengatakan apa? Iman itu memiliki 70 cabang lebih. Keimanan yang paling tinggi itu apa? Qaulu la ilaha illallah, ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Fa'adnaha, dan keimanan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, yaitu adalah apa? Menyingkirkan segala sesuatu hal yang mengganggu manusia. Nah, bagaimana kalau seandainya kita bukan menyingkirkan, justru menumpahkan darah kaum muslimin? Nah, jelas ini sesuatu hal yang dilarang dalam Islam. Kalau sesuatu hal yang bisa mengganggu manusia di jalan aja kita singkirkan, ini bagian daripada iman. Apalagi kalau kita bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga darahnya sehingga tidak menumpahkannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman.
Makanya saya sering mengingatkan, ya bahkan Nabi SAW atau Allah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, kembali lagi kepada kaidah awal. Kenapa harus dakwah tauhid? Itulah untuk menanamkan keimanan. Makanya dalam surat Yunus itu dijelaskan atau Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 9, innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Di sini menjelaskan apa? Menjelaskan tentang iman itu fungsinya apa, manfaatnya apa. Ya'dihim rabbuhum biimanihim. Justru apa? Dengan keimanan Allah itu akan memberikan petunjuk. Allah akan membimbing kita untuk melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Allah akan membimbing kita untuk senantiasa menjaga kehormatan saudaranya. Dengan syarat apa? Dengan syarat memiliki keimanan. Artinya wajar ketika ada seseorang senantiasa melakukan kemaksiatan, senantiasa melakukan dosa, di antaranya adalah menumpahkan darah orang-orang yang beriman. Itu cirinya orang tersebut bisa jadi tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau punya iman kan enggak kayak gitu. Ya, tadi dijelaskan jangan membunuh, kotoran jadi hilangkan kok. Nah, ini menumpahkan darah kaum muslimin dengan berbagai cara. Ya, bahkan banyak di antara kaum muslimin juga yang mengaku sebagai seorang muslim membunuh saudaranya yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nahu ya wa la'natu wa'adda lahu 'adzaban adzima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang dia membunuh orang yang beriman secara sengaja. Ya, siapa saja itu yang membunuh orang-orang yang beriman. Baik orang yang berimannya sendiri atau seorang muslim atau orang kafir atau siapapun itu yang membunuh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala muta'amidan, secara sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka balasannya itu adalah jahanam dan ia kekal di dalamnya. Ayat ini ketika menjelaskan orang yang membunuh orang yang beriman itu mereka kekal di dalam neraka, itu siapa? Memang di sini ada beberapa penafsiran, ya, beberapa penjelasan yang jelas, ya. Kita itu jangankan membunuh orang yang beriman secara sengaja. Seorang muslim saja membunuh kafir yang di sananya ada perjanjian. Kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau harbi yang seperti apa? Yang memerangi bahkan mengusir kaum muslimin. Ada kafir zimmi di sana, yaitu kafir yang tidak boleh diperangi. Kenapa? Karena ada kesepakatan, ya, antara kepemimpinan kaum muslimin dengan mereka. Jangankan kita membunuh orang yang beriman, membunuh orang kafir zimmi yang mereka memiliki perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin. Kita saja dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan diriwayatkan Muslim apa? Itu kita saja tidak akan pernah mencium wangi surga. Yang wangi surga ini bisa tercium jaraknya berapa? 40 tahun, coba bayangkan. Nah, bagaimana mungkin kalau kita seandainya membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita pun tidak boleh membunuh orang munafik selama orang munafiknya tidak menunjukkan kemunafikannya. Nah, kita nggak tahu, ya, kecuali kalau dia menunjukkan kemunafikannya, beda lagi urusannya. Nah, kita tidak boleh membunuh orang munafik yang mereka tidak menunjukkan kemunafikannya. Nah, terus konteksnya di sini siapa yang membunuh orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala atau neraka jahanam? Bismillah.
agak serak ya. Tadi habis ini apa namanya? Habis manasik tadi, ngajarin maksudnya tentang manasik umroh tadi dari pagi, dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam 5 nggak salah. Jadi agak teriak-teriak ya. Padahal manasik ya menjelaskan tentang tata cara umroh. Terus konteksnya siapa ayat ini atau maksud ayat ini? Yang membunuh orang yang beriman itu yang kekal di neraka itu siapa maksudnya? Memang di sini ada beberapa tafsiran. Sebagian ulama mengatakan maksudnya di sini yang membunuh di sini adalah orang-orang kafir. Tetapi pendapat ini dilemahkan oleh para ulama. Kenapa dilemahkan? Orang kafir mah kalau seandainya nggak gemunuh juga sama, dia itu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kekal di dalamnya. Sebagian lagi ulama berpendapat di sini yang membunuh secara sengaja yang bisa masuk ke dalam neraka itu siapa? Adalah orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini juga dilemahkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena orang yang menghalalkan darah kaum muslimin meskipun dia tidak membunuh, dia sudah keluar daripada agama Islam. Seperti siapa, Pak? Yang menghalalkan darah kaum muslimin siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, darah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Makanya apa? Mereka adalah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena selain kelompok daripada mereka halal darahnya. Ini perselisihan perbedaan atau perselisihan di antara para ulama. Bahkan siapa jadi sebenarnya yang menjadikan atau dalam ayat tersebut yang dikatakan orang yang mereka kekal di dalam nerakanya? Bagaimana kalau seandainya orang yang membunuhnya itu orang yang beriman? Apakah mereka kekal di neraka? Padahal membunuh itu bukan sebab atau bukan dosa yang bisa mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Ya, membunuh itu di antara dosa yang dosa tersebut tidak menjadikan seseorang keluar daripada agama Islam. Makanya dulu pas daurah tentang jenazah ya, kalau nggak salah kita menyinggung itu. Kalau ada orang yang membunuh, kan membunuh ini termasuk dosa besar ya. Boleh nggak kita mensolatkan? Boleh nggak? Ada pembunuh nih tetangga kita, ternyata setelah ngebunuh dia meninggal juga. Boleh nggak kita menyolatkan mereka? Melakukan dosa besar? Boleh apa enggak? Yakin boleh? Secara mutlak boleh gitu? Boleh apa enggak? Kan saya nanya ya, kenapa ragu? Selalu ragu. Santai aja ya. Kadang lagi itu ragu ya. 3 apa 5 padahal 2 ya. Para ulama memang berselisih pendapat ya, berbeda pendapat dalam urusan dosa besar. Selama orang melakukan dosa besar yang itu dosa besar tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, maka kalau pendapat Syekhul Islam dan ulama-ulama yang lainnya, dia mau membunuh mau zina misalkan, atau misalkan memiliki hutang yang nggak dibayar atau belum dibayar, atau melakukan kebid'ahan, selama dosa besar yang dia lakukan itu tidak mengeluarkan daripada agama Islam, maka dia disolatkan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya dengan syarat. Dengan syaratnya, kalau kata Syekhul Islam mengatakan dengan syarat, orang yang memiliki kedudukan sebaiknya tidak ikut menyolatkan. Misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama itu sebaiknya tidak ikut melakukan sholat. Kenapa? Pertama sebagai hukuman, yang kedua sebagai cara agar menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan tercela. Supaya apa? Supaya tidak memandang seolah-olah yang mereka lakukan ini dari dosa besar ini ada sesuatu yang dibolehkan. Apalagi orang di situ orang yang terpandang jadi panutan, sebaiknya enggak sholat, yang lain aja yang menyolatkan. Ya, sebagai apa? Cara tadi apa? Supaya membentengi manusia tidak melakukan perbuatan seperti itu.
membunuh misalkan ya, atau gantung diri, sama, itu dosa besar juga kan begitu. Nah di sini, nah terus siapa yang melakukan pembunuhan kepada orang yang beriman? Ya, dia kekal di neraka. Bagaimana kalau yang membunuhnya adalah seorang muslim atau orang yang beriman? Sebagian ulama mengatakan kalau seandainya diantaranya ini dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, maksudnya adalah pendapat yang kuat. Kalau seandainya di sana orang yang beriman yang melakukan pembunuhan tersebut, ya, maka orang tersebut dengan keimanannya itu bisa menjadikan sebab terhalangnya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, kalau seandainya yang dimaksud dalam ayat tersebut yang membunuhnya adalah orang yang beriman, yang mana pembunuhan ini tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, yaitu adalah maksudnya orang yang beriman masuk di dalam neraka tersebut itu dalam waktu yang lama, maksudnya bukan tidak keluar dari neraka tersebut. Dan ini diantara pendapat yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Syekh Alamah Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, di sini ada konteks muta'amidan. Barang siapa yang dia membunuh seorang yang beriman muta'amidan secara sengaja. Artinya kalau tidak sengaja gimana? Dimaafkan atau enggak? Dimaafkan. Berarti konteksnya, kalau di sini konteksnya yang sengaja, berarti anak kecil itu tidak termasuk. Kenapa? Karena anak kecil hampir mayoritas mereka tidak memiliki niatan. Anak kecil yang belum berakal ya, nah, mungkin memiliki niatan untuk membunuh. Kalimat muta'amidan ini siapa? Berarti konteks di sini adalah yang keluar dari situ, yang tidak termasuk muta'amidan apabila orang tersebut adalah orang gila. Ya, orang gila nggak mungkin memiliki niatan seperti itu. Ya, karena kalau memiliki niatan berarti dia nggak yakin itu. Ya, inilah penjelasan para ulama. Ya, makanya konteksnya adalah muta'amidan. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban adzima. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang pertama, balasan daripada orang yang membunuh orang yang beriman, yang pertama jelas masuk nerakanya jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan neraka jahanam atau balasannya neraka jahanam? Kenapa? Dijelaskan dalam, atau para ulama menjelaskan tentang kenapa ada neraka yang bernama jahanam. Ini menunjukkan betapa dalam atau dasarnya neraka tersebut. Saking dalamnya neraka tersebut maka dinamakan neraka jahanam. Dari mana kita tahu? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Ketika itu para sahabat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba para sahabat itu mendengar ada benda jatuh. Sampai Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu nih, ya, apa yang kalian dengar? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, bahwasanya Allah lah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu adalah batu yang jatuh ke dasar neraka, yang itu sudah dari jarak 70 tahun. Saking dalamnya neraka jahanam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan neraka tersebut? Ini menunjukkan bahwasanya membunuh orang yang beriman bukan hanya sekedar termasuk dosa besar, saking dilarangnya, saking Islam memerintahkan menjaga kehormatan dan darah orang-orang yang beriman, menunjukkan sebagai balasannya bahwasanya orang yang membunuh tersebut itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang lebih dalam. Saking apa? Saking dosa besarnya seseorang yang membunuh orang-orang yang beriman. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu.
Dan balasan yang lainnya yaitu adalah wala'anahu, yaitu adalah melaknatnya. Dulu pernah kita jelaskan laknat itu artinya apa? Laknat artinya apa? Jauh dari rahmat Allah atau dijauhkan dari kebaikan, itu kalau Allah yang melaknat. Ya. Kalau sesama makhluk artinya melaknat itu apa? Kan ada ya, si A melaknat si B. Artinya apa? Artinya adalah sebagai celaan dan penghinaan. Ya, jadi ada laknat yang berhubungan dengan Allah, ada laknat yang berhubungan dengan makhluk atau manusia. Kalau berhubungan dengan Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan. Kalau berhubungan dengan manusia artinya adalah mencela atau mendoakan keburukan. Kemudian di sini ketika kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut orang-orang yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, balasannya yang pertama masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kekal di dalamnya, yang ketiga Allah marah kepadanya, dan yang keempat Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Ada hadis lain atau riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu menjelaskan bagaimana kalau seandainya kita bertobat dari membunuh orang yang beriman, apakah seseorang bisa diterima atau tidak? Ada orang ngebunuh nih, tiba-tiba bertobat, kita kira-kira diterima atau enggak? Diterima apa enggak? Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas itu apa? Tidak ada taubat bagi pembunuh. Coba gimana? Diterima apa enggak? Tapi kata Ibnu Abbas tidak ada taubat, tidak diterima taubat pembunuh. Gimana? Yang benar yang mana ini? Apa jangan-jangan lebih pintar dari Ibnu Abbas ini? Gimana nih? Nah, para ulama menjelaskan dirinci. Ternyata firman Allah itu tidak pernah, atau wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi SAW tidak pernah bertolak belakang. Contoh misalkan ya, sebelum menjelaskan tentang perkataan Ibnu Abbas. Dulu ya, di Bani Israel sana, atau kisah dari Bani Israel itu, kan kita pernah mendengar ya, ada seseorang yang membunuh berapa tuh? 99 orang. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, yang pertama didatangi siapa? Ahli ibadah. Langsung nanya tuh sama ahli ibadah, saya ini sudah membunuh nih, kira-kira ada kesempatan untuk bertobat enggak? Kata ahli ibadah mengatakan, enggak ada kesempatan bagi kamu untuk bertobat. Kemudian apa? Dibunuh jadi genap 100. Pergi lagi datang kepada orang yang berilmu, saya sudah membunuh 100 orang, kira-kira nih kalau saya bertobat, apakah ada kesempatan saya untuk menebus atau bertobat ini bisa diterima atau enggak? Kata orang berilmu mengatakan apa? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Si orang yang bunuh ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Diperintahkan oleh orang berilmu tersebut untuk hijrah dari tempat tinggal sebelumnya. Kenapa? Karena tempat tinggal sebelumnya itu dihuni oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang pernah membunuh, maka ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kumaha ya syaratnya? Meninggalkan terus, jelas. Biasanya kalau udah meninggalkan nggak nyebutin lagi ya. Meninggalkan terus menyesal, terus bertekad. Ini kalau dosanya berhubungan dengan, kalau berhubungan dengan manusia? Yang ikhlas saya yang membunuhnya gitu. Yang keempat apa? Kalau berhubungan dengan Allah itu 3: meninggalkan, menyesal, bertekad tidak mengulanginya lagi.
Kalau berhubungan dengan manusia ditambahin satu, mengembalikan haknya. Misalkan pernah mencuri, ya kembalikan curiannya, barangnya dikembalikan. Pernah ngomongkan jujur, kalau kita pernah gibah harus jujur. Aduh punten ibu abi teh pernah, kembalikan haknya. Gimana kalau dia nggak ridho? Meskipun ini ada perbedaan para ulama ya kalau masalah gibah. Artinya hadis ini ingin menjelaskan ada peluang meskipun dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seseorang, seberat dan sebesar apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuninya. Dari mana kita tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 54 secara tegas apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, mau dia membunuh, mau mereka melakukan kesyirikan, mau dia orang kafir kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian jangan berputus asa dari ampunan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni setiap dosa yang selama ini kita lakukan. Gak usah putus asa. Nah, cuman terkadang di kita karena kurangnya iman, karena kurangnya pengetahuan, akhirnya apa? Wah, saya mah kagok edan kan baik lah, ya, percuma saya mah tobat. Nah itu karena kurangnya pengetahuan, kurangnya memahami ilmu agama. Padahal Allah di situ terserah mau dia asalnya kafir kek, mau asalnya munafik kek, mau asalnya membunuh, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan apa? La taqnatu min rahmatillah, kalian jangan pernah berputus asa, ada kesempatan Allah untuk mengampuni dosanya. Itu hadis menjelaskan bahwasanya ada peluang ampunan. Hadis ini juga, ya ini pentingnya nih. Hadis tentang pembunuhan ini atau orang yang curhat pernah membunuh ini, inilah pentingnya kalau kita ada permasalahan dalam urusan agama, ya dalam masalah fatwa, maka bertanyalah kepada ahli ilmu, bukan kepada ahli ibadah. Ya, ini bedanya nih. Ahli ibadah sama ahli ilmu, di situ bedanya. Artinya apa? Makanya Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan apa? Man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Orang yang beribadah, ya, man abadallah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kana yufsidu aktsara mimma yuslihu. Keburukannya itu jauh lebih besar daripada kebaikannya. Kenapa dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut dibedakan? Beda. Orang ahli ibadah itu belum tentu tahu apa yang dilakukannya itu sesuai atau tidak. Orang yang ahli ibadah belum tentu tahu apakah yang dilakukan ini diperintahkan atau tidak. Tetapi ahli ilmu, orang yang berilmu, mereka tahu ibadah mana saja yang disyariatkan. Orang yang berilmu, mereka tahu mana saja amalan yang itu bisa mengeluarkan seseorang daripada syariat yang dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, makanya dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan lagi, bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu itu, ahli ilmu itu seperti bulan di malam bulan purnama, berarti sangat sempurna ya cahayanya. Adapun ahli ibadah itu seperti bintang-bintang aja, punya cahaya tapi kecil. Kenapa Nabi SAW menjelaskan demikian? Ingin menjelaskan pertama, memang keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah jauh lebih besar. Yang kedua, untuk menjelaskan yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu itu seperti bulan purnama, dia cahayanya lebih besar daripada bintang. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya bulan itu tidak akan pernah mengeluarkan cahaya kecuali pantulan dari cahaya yang lainnya. Benar apa enggak? Benar ya, secara ilmu. Apa secara ilmu matematika? Hah? Ilmu sains itu lebih selamat lagi. Bukan ilmu IPA, Pak.
Kalau Ivan nanti fitnah. Ya, kan secara teori ya ilmu sains gitu ya. Itu kan bulan itu kenapa bisa mengeluarkan cahaya? Karena ada pantulan cahaya dari yang lainnya, kan begitu? Ya, salah satunya dari matahari ya, secara teori seperti itu kalau nggak salah. Nah, kenapa? Ini penjelasan para ulama sangat indah. Kenapa ahli ilmu diumpamakan seperti rembulan, sedangkan rembulan itu tidak memiliki cahaya kecuali pantulan. Ahli ilmu dikatakan seperti bulan itu apa? Karena ahli ilmu itu mereka ketika menjelaskan sesuatu itu pantulannya atau tidak akan pernah berfatwa kecuali ada pantulan. Dari mana pantulannya? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seperti bulan. Enggak, ahli ilmu seperti itu, enggak memfatwakan sesuatu, enggak menjelaskan sesuatu, enggak memutuskan sesuatu kecuali ada pantulan, yang pantulan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru orang yang berilmu. Kalau dia memfatwakan sesuatu dengan syahwatnya, memfatwakan sesuatu sesuai dengan seleranya, memfatwakan sesuatu karena tujuan dunia, maka bisa dipastikan mereka bukan ahli ilmu. Kenapa? Enggak ada pantulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, makanya kalau kita pengen tahu ini ahli ilmu atau bukan, kita tanya kepada orang tersebut. Kalau perkara tentang sesuatu dijelaskan dan dengan dalil Al-Quran, kalau misalkan jawabannya kayak gini, setik-setik pakai dalil. Kalau kita berbicara agama harus pakai dalil. Nggak bisa dengan syahwat dan hawa nafsu ya. Beli setrika, ini beli setrika aja kita, beli HP aja, beli HP aja ada dalilnya, kan begitu? Ada dalilnya nggak? Ada, meskipun sekarang mah nggak pakai buku dalilnya, biasanya di layarnya ya, di sininya nih petunjuknya batas segini. Apalagi kita berbicara agama. Makanya tadi ahli ibadah ketika ditanya, saya ini udah membunuh nih, apakah ada kesempatan untuk bertobat? Nggak ada kesempatan. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu. Sehingga apa? Bisa menyesatkan seseorang, bahkan keburukannya jauh lebih besarnya apa? Bertambah keburukan yang lain, akhirnya dia membunuh orang tersebut. Nah, kalau dalam hadis ini mengatakan orang yang membunuh itu memiliki kesempatan untuk bertobat, diterima tobatnya, bagaimana dengan riwayat yang dari Ibnu Abbas yang mengatakan tidak ada tobat bagi pembunuh? Ya, kalau secara pemahaman kita bertolak belakang kan? Tapi bagaimana, apakah ini bertolak belakang? Ternyata tidak. Seperti apa penjelasannya nanti sudah sholat isya ya, insyaallah. Jelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti habis isya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang di antara hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan termasuk dari dosa besar ya, yaitu adalah membunuh jiwa atau membunuh seseorang, di antaranya adalah membunuh orang yang beriman. Tadi kita jelaskan bahwasanya ada riwayat yang menjelaskan apakah orang yang membunuh ketika bertobat diterima atau tidak. Tadi penjelasannya bisa diterima, kan begitu, kalau dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi pertanyaan, bagaimana dengan riwayat yang datang dari Ibnu Abbas bahwasannya tidak ada tobat bagi pembunuh? Untuk menjelaskan riwayat tersebut, ada penjelasan Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu adalah bahwasanya ketika ada seseorang yang membunuh, berarti dia itu sama saja dengan melanggar tiga hak. Ya, melanggar tiga hak. Yang pertama adalah hak antara dia dengan Allah. Yang kedua adalah hak antara dia dengan yang dibunuh atau korban. Dan yang ketiga adalah hak antara yang membunuh dengan wali atau keluarga korban. Pahami dulu ya. Jadi orang yang membunuh, kata Imam Ibnul Qayyim, itu melanggar tiga hak. Yang pertama adalah yang dilanggar hak antara dia dengan Allah. Yang kedua adalah antara hak dia dengan korban atau yang dibunuh. Dan yang ketiga adalah hak antara pembunuh dengan keluarga terbunuh atau walinya.
Pertama, bagaimana menjelaskan hadis tersebut? Nah, para ulama menjelaskan maksudnya adalah bahwasannya Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut dikatakan tidak ada taubat bagi pembunuh, maksudnya adalah pertaubatan pembunuh terhadap haknya dengan orang yang dibunuh. Paham? Kenapa? Karena kalau sudah orang itu terbunuh atau sudah meninggal, apakah kita bisa bertobat dan meminta maafnya? Jelas nggak bisa. Ya, makanya maksudnya hadis yang datang dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasannya tidak ada taubat bagi pembunuh, maksudnya adalah antara hak pembunuh dengan orang yang dibunuh, nggak ada kesempatan lagi. Paham? Itu jawabannya. Kenapa? Kalau antara hak orang yang membunuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada kemungkinan Allah bisa menghapusnya. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia betul-betul bertobat nasuha, meninggalkan, menyesal dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang kedua dalam masalah taubat, di situ menjelaskan kalau ada peluang orang yang bertobat ketika melanggar hak Allah, Allah akan mengampuninya. Dalam hadis tersebut dikatakan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergembira, bahagia kepada orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis tersebut diberikan umpama permisalan, Allah itu bahagia, bergembira kepada orang yang bertobat sebagaimana seseorang yang sedang melakukan perjalanan dengan membawa stok makanan yang sangat banyak, ya, diangkut dengan untanya. Ternyata pas di tengah jalan unta beserta makanannya hilang. Sudah nyari nggak ada, ya, sudah pasrah, hewan ini hilang nih sama logistiknya, sama makanannya. Sudah pasrah kepada Allah, tiba-tiba untanya dengan makanan itu datang kembali. Coba bayangkan bahagianya seperti apa. Ya, kalau kita lagi jalan nih, anggap aja kita jalan di padang pasir, membawa berbagai makanan diangkut, tiba-tiba barang kita hilang. Coba bayangkan gimana. Pas hilang tiba-tiba datang lagi, ada bahagia apa enggak? Allah itu mencintai, bahagia, gembiranya kepada orang yang bertobat melebihi seseorang yang dia hilang makanannya kemudian makanan tersebut ditemukan kembali. Artinya apa? Peluang taubat ketika seseorang membunuh salah satunya, antara hak dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan. Artinya hadis Ibnu Abbas itu bertentangan bahwasanya taubat seseorang itu tidak diterima kapan? Ketika berhubungan antara hak pembunuh dengan orang yang dibunuh. Adapun hak yang ketiga, itu adalah hak pembunuh dengan wali atau keluarga yang dibunuh. Ada nggak kemungkinan memaafkan? Jelas ada. Meskipun keluarga itu memiliki beberapa pilihan. Ngaku misalkan, Pak, ini saya sudah membunuh nih. Oh, saya maafkan, tetapi harus kisos. Dalam hukum Islam ada namanya kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, meskipun bisa memaafkan, bisa menerima, tapi dengan kisos. Meskipun para ulama itu menggarisbawahi, kalau seandainya ada orang yang membunuh, ya, kemudian meminta maaf kepada keluarganya, kalau keluarga tersebut melihat orang yang membunuh ini terkenal tidak pernah melakukan kejelekan, alias orang yang beriman, tapi karena ketika itu aja dia membunuh, maka sebaiknya dia tidak mengkisosnya. Ya, pilihan yang kedua bagi keluarga selain mengkisos apa? Membayar diat. Dengan cara apa? Harus membayar 100 unta. 30 unta hikoh, yaitu adalah 3 tahun mau masuk 4 tahun. 30 lagi adalah unta jad'ah, yaitu usianya 4 tahun sampai 5 tahun. Dan yang ke-40-nya, sisanya untanya itu unta yang pernah beranak dan dalam keadaan hamil. Boleh misalkan saya memaafkan, tapi saya minta bayar diat. Berarti apa? Bayar 100 unta. Coba kali 100, hijina 150 juta. Ya, kecuali kalau di Somalia baru murah untanya, Pak. Ya, harus bayar 100 unta, 30 hikoh, yaitu 3 unta 30 yang usianya 3 tahun mau masuk 4 tahun.
Yang kedua adalah jadah 30 unta yang 4 tahun mau 5 tahun. Yang 40 untanya yaitu adalah dalam keadaan hamil dan pernah beranak. Tapi Ustaz kan di Indonesia nggak ada unta, nggak apa-apa, tetapi dia harus membayar dengan uang sesuai dengan jumlah unta tersebut. Itu hak yang kedua kalau seandainya kita bertobat kepada keluarga yang bersangkutan atau keluarga korban. Atau yang ketiga haknya apa keluarga korban? Ya sudah memaafkan sama sekali tanpa mengkisos dan tanpa apa? Tanpa diat. Saya dulu diceritakan ya ketika waktu di Yaman, diceritakan oleh orang Yaman sana. Allah alam sengaja atau tidaknya nggak tahu ya. Yang jelas ada orang Yaman ketika itu membunuh seseorang. Ketika sudah membunuh ya, maka si pelaku ini akan dikenakan hukum kisos, harus dibunuh lagi. Sudah sholat tobat, sudah meminta maaf, sudah berdoa semaksimal mungkin, diberikan kesempatan dulu untuk tobat. Ternyata apa? Keluarganya, keluarga korban tersebut akhirnya apa? Memaafkan. Itu sujud syukurnya luar biasa. Coba bayangkan, ini mau dieksekusi, coba dimaafkan oleh keluarganya. Artinya apa? Artinya di sini ini penjelasan bahwasanya ada hak Allah, hak kepada korban dan hak kepada keluarga. Ingin menjelaskan tentang riwayat yang dijelaskan Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud tobat tidak ada yang diterima atau tidak diterima itu apa? Yaitu adalah tobat antara pembunuh dengan orang yang terbunuh. Tapi bagaimana Ustadz kalau seandainya, apakah ketika kita sudah membunuh seseorang, nggak mungkin kan tadi kan minta maaf ya, bagaimana hubungan kita di akhirat? Apakah pahala kita diambil ya atau dikurangi, seperti apa? Di antara penjelasan para ulama, di antara pendapat yang mendekati pendapat yang kuat, yaitu adalah ketika ada seorang, ini Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan, kalau seandainya seseorang bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka bisa jadi Allah memaafkan dan Allah akan menutupi haknya kapan? Ketika di akhirat, tanpa mengurangi pahalanya. Asal apa? Asal taubatnya bersungguh-sungguh alias taubatan nasuha. Yang syaratnya tadi berapa? Membunuh nih syaratnya, berarti tobatnya berapa? 4. Ada hubungan dengan manusia. Kalau 3 mau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Memang hal membunuh ini memang ya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita berbicara tentang hukum diatnya, hukum khususnya, itu pembahasan yang sangat luas ya. Itu dalam pembahasan masalah fikih ya kan. Fikih itu ada bab ibadah kan begitu ya, ada bab keluarga, ada bab muamalah, ada bab jinayat. Jinayat itu ya tentang hukum-hukum ya, diantaranya tentang kisah dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada yang bertanya ya mau saya tutup nih. Berarti sudah paham semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil beberapa hikmah dan faidah yang dijelaskan hari ini ya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan ya atau kurang pas. Kalau misalkan mau bertanya di sini bisa bertanya secara langsung. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya adalah mau membunuh ataupun nggak pernah membunuh, maka berbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terhalang untuk mendapatkan kebaikan, untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Karena yang bisa menghalangi seseorang untuk melaksanakan berbagai ketaatan, untuk menghiasi Ramadan dengan berbagai ketaatan, tidak ada yang menghalanginya kecuali kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, dan solusinya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.